Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Azmi dari kelas 3C dengan NIM 42024270059. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang struktur bangunan pada hotel tugas Papakom saya. Pertama-tama, bangunan hotel merupakan bangunan bertingkat yang memiliki beban yang cukup besar, baik itu beban hidup maupun beban mati. Nah, seterusnya, hotel memiliki fungsi ruang yang berulang. Oleh karena itu, sistem struktur harus dirancangkan secara kuat, aman, dan secara efisien. Terusnya, untuk bangunan hotel yang saya buat memiliki bentuk memanjang dengan melengkung pada salah satu sisi dan terdiri dari semua ngechat aku. Keluar dulu deh. Lopet anjing. Tolol. Peduli apa. Peduli. Lama. Tuh, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azmi dari kelas 3C dengan NIM 42024270059. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur bangunan pada hotel pada tugas Papakom saya yang sudah saya buat. Pertama-tama, bangunan hotel merupakan bangunan yang bertingkat yang memiliki beban yang cukup besar baik dalam beban pada benda mati maupun beban hidup. Nah, sedang hotel memiliki fungsi ruangan yang berulang. Oleh karena itu, sistem struktur harus dirancangkan secara kuat, aman, dan efisien. Nah, pertama-tama, pada bangunan hotel yang saya buat, dananya memiliki bentuk memanjang dan ada di salah satunya ada melengkung. Nah, saya akan menunjukkan gambar dananya. Jangan bilang belum tershare screen. Ya, bukan. Ini, Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azmi dari kelas 3C dengan NIM 42024270059. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang struktur bangunan pada hotel. Untuk tugas UAS SKBG. Nah, struktur bangunan pada hotel yang saya akan presentasikan adalah pada struktur bangunan pada hotel tugas Papakom saya. Pertama-tama, bangunan hotel merupakan bangunan yang bertingkat memiliki beban yang cukup berat, baik itu dalam beban hidup maupun beban pada beban mati. Nah, dalam hotel memiliki fungsi ruang yang berulang. Oleh karena itu, kita harus membuat sistem struktur yang harus dirancangkan secara kuat, aman, dan efisien. Yang pertama-tama, bangunan hotel saya memiliki bentuk memanjang dan ada pada salah satu sisi ada membentuk melengkung. Contohnya seperti ini. Saya memiliki dua tipe kamar, yaitu kamar standar dengan ukuran 4x8 dan kamar suite 8x8. Selanjutnya, saya menggunakan sistem struktur bangunan rangka beton bertulang yang terdiri dari pondasi, kolom, balok, dan 4 lantai. Nah, terusnya saya akan menunjukkan fasad 3D untuk struktur bangunan saya. Contohnya, pertama-tama saya akan menjelaskan pada pondasi. Pondasi ini terletak secara vertikal dari bawah, dari tanah, sampai ke atas pada bangunan. Nah, pondasi ini berfungsi menyalurkan beban bangunan ke tanah. Jadi beban yang di atas akan turun ke bawah, ke tanah. Nah, dalam pondasi ini digunakan pondasi dalam atau pondasi tiang pancang. Setiap kolom utama yang
Kolom utama berdiri di atas satu titik pondasi. Pondasi diikat dengan file cap untuk menjaga kestabilan. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini salah satunya di sini yang biru-biru. Di dalam juga ada. Nah, kolom berfungsi sebagai elemen vertikal penyalur beban dari balok dan plat lantai. Ini balok dan ini plat lantai. Di sini kolom disusun secara grid mengikuti modul kamar. Jarak kolom disesuaikan dengan bentang ruang kamar masing-masing. Dan kolom beton bertulang dengan dimensi seragam untuk efisiensi konstruksi. Selanjutnya ada balok. Balok berfungsi menyalurkan beban dari plat lantai ke kolom. Nah, balok induk membentang, memanjang, mengikuti arah bangunan. Dan ada balok anakan membagi bentang agar plat lantai tidak terlalu panjang. Ini salah satu contohnya. Ada di setiap antar kamar bagian dalam supaya plat lantainya tidak terlalu memanjang. Ini juga sini. Nah, pada area lengkungan bagian pada salah satu sisi daerah pada struktur bangunan hotel saya, pada lengkung seharusnya ada pembalokan yang mengikuti bentuk lengkungan bangunan. Nah, seterusnya ada plat lantai. Plat lantai berfungsi sebagai lantai antar tingkat. Menggunakan plat beton bertulang, terus sistem plat dua arah ke arah jarak kolom relatif seimbang. Terus ada tebal plat yang disesuaikan dengan bentang dan beban hotel. Selanjutnya ada grid seperti yang saya jelaskan tadi, saya ada memakai grid untuk menentukan kolom dan balok yang akan saya letak pada di mana. Saya menggunakan grid 8 kali 4 kali 2. Nah, grid struktur dibuat teratur dan berulang agar mudah dalam pelaksanaan konstruksi, efisien dalam penggunaan material, dan memudahkan pembagian ruang. Nah, terus ada hubungan struktur dengan denah. Setiap dinding kamar sejajar dengan balok struktur. Contohnya seperti ini. Balok struktur. Ini dan juga ini. Setiap kamar ada. Nah, terus ada kolom ditempatkan pertemuan dinding di antar kamar. Contohnya ada pertemuan di sini ada kolom, di sini juga ada kolom seharusnya. Terus struktur terlihat seperti rangka skeleton bangunan. Nah, dan struktur tidak mengganggu fungsi ruang kamar. Jadi di sini pembalokannya aman walaupun ada sistem utilitas di sini. Terus ada kita balik ke fasad untuk susunan vertikal dari bawah ke atas itu sudah baik, dan untuk horizontal saling terhubung ya untuk pembalokannya. Nah, struktur terlihat seperti kerangka atau skeleton. Nah, kesimpulannya, struktur bangunan hotel harus direncanakan secara sistematis dan berulang. Dengan menggunakan sistem rangka beton bertulang, bangunan hotel menjadi kuat dan stabil, efisien secara konstruksi, mudah dikembangkan lantai per lantainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.